Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ferry Dwi Cahyadi pada mata kuliah pengantar oceanografi. Pada mata kuliah pengantar oceanografi kali ini kita akan membahas mengenai ocean waves atau gelombang laut. Apa itu waves atau gelombang? A wave is a rhythmic movement that carries energy through matter of space. Jadi gelombang itu gerakan ritmis yang membawa energi melalui ruangan atau zat material. Kalau gelombang secara umum itu gerakan yang ritmis seperti ini. Ini kurva sinus, naik turun, naik lagi. Nah, ini kan gerakan yang ritmis beraturan. Dia membawa apa? Membawa energi. Nah, kalau di laut atau di samudra, gelombang itu berjalan melalui medianya adalah laut, air laut. In ocean, waves move through seawater. Water wave is the movement of energy through a body of water. Jadi tadi yang bergerak, yang berpindah itu adalah energi. Pergerakannya adalah energi. Energinya dari mana? Tentu saja energinya dari angin ataupun dari gempa bumi. Wave caused by wind and earthquake. Jadi kalau di laut kebanyakan itu gelombang terjadi karena adanya angin ataupun gempa bumi. Atau seperti longsor itu juga bisa menyebabkan terjadinya gelombang di laut. Most waves form when winds blowing across the water surface transmit their energy to the water. Jadi kebanyakan gelombang terbentuknya ketika ada angin berembus, winds blowing across the water surface. Jadi dia angin berembus itu melalui permukaan airnya. Jadi mengalirkan energi ke air laut tersebut hingga muncullah gelombang-gelombang itu. Seperti kalau kita menjatuhkan batu atau meniup air yang di gelas, nah, kan muncul seperti gelombang-gelombang. Nah, itu energi yang kita alirkan melalui udara di situ. Ukuran gelombang, wave size, depends on the strength of the wind, jadi kekuatan atau kecepatan anginnya dalam hal ini. Jadi kalau semakin besar kecepatannya, berarti semakin besar gelombang yang terbentuk. Jadi kalau kecepatan angin semakin kencang angin bertiup, maka semakin besar gelombang yang terbentuk. Dan gelombang akan mempunyai kecepatan dan panjang gelombang yang besar. Jadi kalau kita meniup air di dalam gelas atau air di kamar mandi kita tiup dengan sangat kencang, maka gelombangnya juga semakin besar. Lalu kecepatan dan panjang gelombangnya juga besar. Semakin cepat kan gelombang kalau kita tiup dari titik A ke sampai titik misal B. Nah, kemudian juga length of the time it blow. Jadi durasi atau lamanya waktu angin berembus yang meniup air laut tersebut. Atau bisa dikatakan periode waktu angin bertiup. Jadi kalau angin berembus itu semakin lama, maka kecepatan dan panjang gelombang juga akan meningkat. Seperti itu. Nah, tadi yang saya sampaikan, the waves energy move, but the water mostly stay at one place. Jadi yang bergerak itu adalah energi, bukan air. Dalam hal ini tentu saja molekul airnya. Molekul air itu hanya bergerak ke atas ke bawah. Individual water molecule move up and down, but they do not move forward or backward. Jadi yang bergerak maju itu adalah energinya, energi dari angin yang menghembus air laut. Kalau molekul airnya hanya bergerak ke atas ke bawah, naik turun seperti tadi bentuk gelombang di kurva sinusoidal yang bagian pertama ini. Nah, yang ini. Air yang di sini itu tetap di sini, dia hanya naik turun, kena angin. Yang berpindah adalah energi dari hembusan angin ke air laut. Nah, ini saya lebih jelas water motion pergerakan air. Jadi as a wave pass, water particle move in circular motion. Jadi
Ketika terbentuk gelombang, gelombangnya melewati suatu wilayah air, maka yang bergerak itu adalah gelombangnya ya. Gelombang ini akan membawa energi. Sedangkan air yang di titik sini tetap di sini. Dia hanya bergerak secara sirkular atau melingkar. Berarti kalau kita hembuskan di sini, kemudian kalau air laut semakin dalam, dia lebih kecil. Deeper water particle move in smaller circle than those near the surface. Jadi di sini karena dia berada di permukaan yang langsung terkena angin, maka dia akan lebih terpengaruh oleh gelombang. Namun dia hanya bergerak ke atas ke bawah saja. Yang berpindah adalah energi dari gelombang itu sendiri. The wind affect the water at the surface, then it affect the deep water. Jadi dia lebih mempengaruhi, angin itu lebih mempengaruhi air yang di permukaan daripada air yang di bagian dalam. Misal kita mau mencoba meniup air yang di gelas, ketika kita air minumnya panas, kita tiup, itu yang bergerak paling hanya bagian atas, sedangkan bagian bawah tidak seperti diam. Nah, below a certain depth, jadi pada kedalaman tertentu, the water does not move at all, jadi tidak bergerak sama sekali ketika gelombang melewati mereka. Jadi yang bagian, misal kita tadi meniup air di dalam gelas, maka yang di bagian bawah itu bahkan tidak bergerak sama sekali, yang bergerak hanya yang di bagian permukaan saja. Nah, ini anatomi gelombang. Di gelombang itu ada bagian-bagiannya. Nah, bagiannya apa saja? Yang pertama adalah crest. Crest itu yang ini. Crest itu merupakan puncak gelombang. Jadi dia titik tertinggi atau puncak dari sebuah gelombang, crest. Kemudian karena dia bergelombang begini ya, modelnya seperti ini, ada trough atau lembah gelombang atau valley. Ini titik terendah dari gelombang. Kadang disebut juga dengan lembah. Jadi kalau crest tadi puncak gelombang, trough itu lembah gelombang, kemudian wave height ini jelas tinggi gelombangnya. Tinggi panjang gelombang, kalau nanti saya sebut tinggi nanti agak bingung kalau tinggi. Jadi panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu jarak vertikal antara crest dan trough. Tapi bisa juga disebut dengan tinggi gelombang. Jadi jangan rancu, ada panjang gelombang dan tinggi gelombang itu hampir sama, cuma biasanya disebutnya panjang gelombang. Karena kalau di fisika kan tidak ada istilah tinggi gelombang, biasanya punya panjang gelombang. Nah, panjang gelombang di dalam oceanografi itu yang dimaksud sama dengan tinggi gelombang atau jarak vertikal antara crest dengan trough, jadi antara puncak dengan lembah. Kemudian kalau wavelength atau ini adalah itu jarak antara dua buah crest atau dua buah trough. Karena ini yang di atas ini sama dengan ini dua buah trough yang di bawah. Jadi dia jarak antara dua buah crest atau dua buah trough. Ini kalau wavelength itu disebutnya satu panjang gelombang. Jadi kalau satu panjang gelombang itu dia naik sampai ke naik lagi. Jadi naik turun kemudian naik lagi ke puncak. Nah, kemudian kalau still water itu bagian yang titik normal dari wave height itu sendiri. Nah, saya ulang. Crest itu the highest point on a wave. Jadi puncak atau titik tertinggi dari sebuah gelombang. Trough itu the lowest point on a wave. Jadi dia yang paling rendah atau lembah. Wave height the vertical distance from the crest of a wave to the trough. Jadi jarak vertikal antara puncak dengan lembah atau trough. Crest dengan trough. Kalau wavelength itu horizontal distance between the crest of one wave
and the crest of next wave. Jadi jarak horizontal antara puncak satu gelombang dengan puncak gelombang lainnya atau satu panjang gelombang. Jadi biar tidak rancu, mungkin yang wavelength bisa disebut dengan tinggi gelombang karena wavelength ini sudah panjang gelombang. Nah, gelombang di air laut. Nah, kita akan bicarakan lebih jauh. Jadi kalau in deep water, jadi di laut yang dalam atau yang bukan dangkal ya. Jadi kalau dangkal itu yang dekat pesisir, kalau yang dalam itu yang menjauhi. Atau di tengah biasanya kita menyebutnya. Waves usually travel as long and low wave called swells. Jadi ketika di laut dalam belum menyentuh daratan, angin yang berembus menyebabkan gelombang. Nah, gelombang itu berjalannya dalam seperti garis memanjang gitu. Kalau kalian perhatikan ke laut, ketika kita di tengah, gelombang itu kan seperti berbaris gitu, panjang gitu. Kemudian dia mengempas, begitu mau sampai ke wilayah yang dangkal, dia mulai pecah atau mulai ada seperti riak-riak gelombang. Nah, itu disebut dengan swell. Jadi swell itu yang bagian ini. Nah, yang memanjang ini yang garis-garis itu. Ini yang gelombang yang dari laut dalam. Ketika dia mendekati perairan yang lebih dangkal, nah, karena terbentur oleh wilayah daratan, dia mulai pecah. Nah, ini ada daerah yang disebut dengan breaker, daerah yang pecah. Nah, mulai mendekati semakin ke darat, dia semakin tidak beraturan karena menghunjam dasar-dasar di perairan dangkal itu menjadi daerah surf. Daerah yang biasanya buat surfing dan ke daratan. Nah, ini daerah shore atau garis pantai. Ini dia yang air laut yang ke darat disebut dengan swells. Nah, tadi saya ulang, kenapa how wave, bagaimana gelombang itu berubah mendekati daratan atau mendekati pantai. How wave change near shore. Yang pertama adalah friksi, terjadinya friksi. Friksi itu perpecahan ya. Friction with the ocean floor. Jadi perpecahan atau karena adanya ocean floor atau daratan itu yang di bawah dasar laut berbenturan sehingga menyebabkan gelombang itu melambat. Nah, ketika dia mendekati daratan, nah dia akan mulai melambat. Wave slow down as water gets shallower. Jadi panjang gelombang yang tadi wavelength, jarak antara puncak akan semakin sempit, semakin memadat. Nah, makanya jalannya dari sini itu cepat ya. Begitu sampai ke darat, dia akan semakin melambat. Nah, dia akan energinya berkurang. Tetapi karena dia mulai melambat, tinggi karena berbenturan dengan yang friksi itu tadi, dengan adanya friksi dengan ocean floor, jadi dia mulai terangkat ke atas, wave height increase, jadi tinggi gelombangnya naik. Nah, ketika dia bersentuhan dengan daerah terumbu karang biasanya dia menyebabkan menjadi zona pecah gelombang atau bisa disebut dengan breaker area atau kalau di sini surf zone untuk zona kalau mau surfing. Karena adanya pecah gelombang di sini, air laut terangkat, nah, dia akan mengangkat naik dan semakin cepat ke sini. Angkat naik, nah, dan pecah sampai ke darat. Ketika dia di darat, nah ini ya, ketika dia di darat atau mencapai ketinggian tertentu,
crash atau puncak gelombang itu outrun the trough and the crash collapse. Jadi puncaknya itu lebih antara puncak satu dengan puncak yang lain itu semakin sempit. Jadi lembahnya semakin puncaknya akan semakin bertubrukan crash antara crash dengan yang lain. Nah, ketika dia pecah, dia akan membentuk surf. Nah, ini. Nah, kalau ada animasinya nanti bisa dicari animasi terbentuknya gelombang di laut, nanti bisa lebih jelas di situ. Nah, tadi saya sebutkan ada beberapa gelombang yang pecah ketika menghempas daratan. Nah, ada beberapa macam ketika dia sampai ke darat. Ada spilling, plunging, collapsing, and surging. Kalau spilling itu gelombang sudah pecah sebelum tiba di pantai. Dia sudah pecah duluan sebelum tiba ke pantai. Ini pantai ya. Nah, ini sering terjadi. Ini karena kemiringan dasarnya lebih kecil, jadi lebih lambat. Nah, ini biasanya untuk berselancar. Kemudian kalau plunging itu ini dia berbentuk cembung ke belakang, ya cembung ya, cekung ke arah depan. Nah, ini karena crash itu tadi puncak gelombang itu kecepatannya melewati kecepatan jadi dia periode gelombangnya lebih lama dan biasanya itu dasar pantainya lebih miring. Jadi kalau di spilling tadi kan dia lebih pendek ya. Kalau di plunging dia dasar pantainya itu lebih miring. Jadi ini gelombang ini tidak akan terbentuk lama. Ini tidak cocok untuk berselancar karena dia lebih merusak. Kalau yang spilling ini cocok untuk berselancar. Dia begitu sampai ke pantai itu sudah pecah. Kalau plunging ini berbahaya untuk peselancar. Jadi ini biasanya terutama yang di wilayah kalau di tempat kita yang bagian selatan ini kebanyakan plunging nih. Ini punya daya rusak yang kuat. Nah, kalau collapsing itu gelombang yang pecah setengah dari biasanya. Nah, ini kan kelihatan pecah dari biasanya. Nah, ketika pecah gelombang tersebut, dia tidak naik ke darat, tapi terdapat buih dan biasanya ini pada pantai dengan kemiringan yang curam. Jadi ketika dia pecah ombak, gelombangnya pecah, dia tidak sampai ke darat, tetapi yang sampai ke darat itu hanyalah riak-riak gitu tadi, seperti buih-buih itu. Nah, jadi dia sudah pecah duluan. Dan kalau surging itu hempasan gelombang yang pecah tepat di tepi pantai. Nah, ini tergantung zona surf tadi, dia seberapa lebar. Nah, ini biasanya dia berada di dasar yang curam dan pecah tepat di tepi pantai. Jadi dia pas sampai ke darat itu masih gelombang terus baru pecah itu di darat. Nah, nanti kalau ke pantai bisa langsung diamati. Kalau seperti ini mungkin agak sulit membayangkan ya. Tapi begitu kita ke laut nanti bisa lebih terlihat dengan secara jelas. Itu jangan lupa. Nah, dan kalau di laut kadang kita feeling undertow. Feeling undertow itu kayak kita merasa terbawa ke laut. Jadi kadang kita kalau main di pantai itu kan berdiri di pasir-pasir itu di dekat itu. Kemudian ketika ombak datang, nah ini yang zona pecah itu, nah ini yang ini ya, sampai ke darat. Nah, kita biasanya kayak merasa ikut terbawa. Nah, itu disebut dengan undertow, bahasa Indonesianya apa ya?
Jadi itu water that had rushed up the beach flow back out to sea. Jadi air laut kembali mengalir ke laut. Jadi setelah dia menghempas daratan, dia kembali lagi ke laut. Nah ini biasanya mereka membawa itu sel, sel itu kerang-kerangan, kemudian seaweed, alga, kemudian sand, pasir itu dari laut. Jadi dia membawa material-material itu ke laut. Nah, di gelombang laut itu juga bisa eh, dikatakan tsunami. Nah, tsunami itu biasanya penyebabnya adalah earthquake atau gempa bumi. Ini biasanya gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Nah, mungkin yang masih ingat di pengantar oceanografi yang pertama, karena adanya tumbukan antar lempeng itu menyebabkan energi keluar ke darat, nah, dalam bentuk gempa bumi. Nah, kalau gempa bumi terbentuk di laut, maka energi itu akan menyebabkan dorongan ke atas sehingga terbentuk gelombang yang tinggi. Seperti tadi, kalau angin itu juga mengembuskan energi ke laut, begitu juga dengan gempa bumi ini, dia energi yang terlepas dari tumbukan antar lempeng itu energi terlepas sehingga mendorong air laut untuk membentuk gelombang, gelombang yang tinggi hingga ke darat. The upward movement of ocean floor sends pulse of energy through water above. Oke, jadi pergerakan yang mendadak atau karena tadi ada tumbukan itu di dasar laut itu mengirimkan pulse itu dorongan atau energi melalui air tersebut. Jadi ketika terjadi tsunami itu bisa sampai 20 meter. Mungkin sering yang baru baca berita kan ada potensi untuk tsunami 20 meter di selatan Jawa. Nah itu yang disebut potensi, maka kemungkinan terjadi, kemungkinan juga terjadi tapi tidak sampai seperti itu. Nah, tugas kita sebagai akademisi tentu adalah mengedukasi masyarakat bahwa yang disebut dengan potensi itu untuk lebih waspada dan bersiaga untuk skenario terburuk. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan skenario tsunami 20 meter, maka kalau terjadi tsunami 5 meter, maka kita tentu masih aman. Tapi kalau skenario terburuk kita 20 meter, tapi kita hanya membuat pencegahan bencana tsunami 5 meter, maka ketika terjadi beneran, tentu kita tidak akan selamat seperti itu. Jadi adanya hasil akademis itu digunakan untuk pencegahan bencana. Jadi sebaiknya kita memang perlu mewaspadai kejadian tersebut dengan skenario terburuk hingga 20 meter. Terburuk ya, dan itu baru skenario, jadi belum tentu terjadi, tapi sebaiknya kita berjaga-jaga seperti itu. Tapi tidak perlu takut atau tidak perlu paranoid atau ketakutan yang berlebihan. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan kemungkinan terburuk, maka kalaupun terjadi itu kita sudah siap. Misal terjadi lebih kecil, kita sangat siap seperti itu. Nah, kalau sudah sampai darat itu kekuatannya merusak. Mungkin yang pernah melihat video tsunami di Aceh, nah, mungkin kalian masih muda ketika itu atau masih kecil. Itu benar-benar merusak kondisi bangunan ataupun manusia itu sendiri. Nah, selain tsunami, kalau kita ke pantai itu ada istilahnya rip current. Rip current itu arus balik, atau yang kalau ke pantai selatan Jawa atau terutama di Yogyakarta mungkin sering dengar istilah legenda Nyi Roro Kidul. Jadi kalau orang tenggelam di sana biasanya dikaitkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul itu membawa mereka ke istananya.
Karena ketika dicari itu sudah tidak ketemu lagi. Tenggelam di Laut Jawa Selatan sudah tidak ketemu lagi. Ya, biasanya dikaitkan dengan uh, Nyi Roro Kidul itu, penguasa pantai selatan Jawa. Sebenarnya apa yang terjadi di sana itu, di selatan Jawa itu karena ada fenomena rip current ini biasanya juga utamanya di daerah yang energi gelombangnya besar. Jadi daerah rip current itu terbentuk ketika itu tadi ada longsor current itu arus tadi yang dari swell tadi yang panjang tadi, the movement of water and sediment down a beach caused by wave coming into shore at an angle. Jadi pergerakan air dan sedimen ke laut yang disebabkan oleh gelombang ketika gelombang datang pada di pesisir di wilayah tertentu. Jadi ketika terjadi longsor drift itu dia membawa sedimen. Nah, ketika longsor current ini banyak, nah dia akan membawa ke sini nih tadi gelombang naik menghempas daratan, balik lagi. Nah, daerah-daerah yang kembali ke sini itu ke laut lagi itu disebut dengan daerah rip current. Biasanya kan kalau kita berdiri itu kan paling cuma balik ke sini berdiri sini kemudian terasa kayak terangkut ke laut. Nah, itu perlu diwaspadai juga, jadi jangan seenaknya ketika di laut jika kita berada di posisi rip current. Nah, ini biasanya rip current itu selain dia tepat berada di daerah kembalinya gelombang yang mengempas darat kembali ke laut, itu ini daerah yang agak curam. Jadi ada gelombang yang menghempas daratan kembali lagi ke laut, tapi dengan tekanan yang sangat kuat bisa membentuk fenomena rip current atau arus balik. Ketika orang terjebak di rip current ini, maka dia bisa langsung terhempas ke tengah. Nah, rip current itu a rush of water that flow rapidly back to sea. Jadi secara cepat, jadi aliran airnya itu sangat cepat kembali ke laut melalui a narrow opening in a sandbar. Jadi dia terjadinya itu pada narrow opening, jadi celah yang sangat sempit di sandbar itu yang daratan ini, yang pasirnya itu. Nah, rip current can take a swimmer out into deep water. Jadi begitu kita terjebak di rip current ini, dia mendorong material dan sedimen itu langsung ke tengah laut. Nah, atau ke laut dalam. Kalau kita sudah terjebak di situ, agak sulit untuk kembali ke daratan. Jadi makanya kenapa banyak kasus tidak ditemukan. Nah, ini adalah penjelasan ilmiahnya. Begitu saja untuk pengantar oceanografi untuk gelombang. Nanti yang lebih teknis atau penghitungan gelombang nanti akan kita pelajari lebih lanjut di oceanografi. Nanti meliputi untuk penghitungan matematik ataupun fisika terkait gelombang dipelajari lebih lanjut di gelombang. Saat ini untuk pengenalan terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.